Sebanyak 76 pelajar dari 38 provinsi di Indonesia lolos dalam seleksi dan akan menjadi pasukan pengibar bendera pusaka pada Hari Kemerdekaan 17 Agustus mendatang. Dan untuk menjaga transparansi serta pelatihan para calon paskibraka, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila berkomitmen menjaga proses seleksi dan melahirkan pelajar-pelajar yang siap dalam memberikan semangat serta teladan, khususnya nilai-nilai Pancasila kepada sesama. Hadir dalam bincang paskibraka dengan media, 6 pelajar yang berasal dari berbagai daerah menceritakan lika-liku seleksi, tantangan hingga masa-masa mengharukan dapat terpilih menjadi calon pasukan pengibar bendera pusaka pada tahun ini. Lolos seleksi dari tingkat kabupaten atau kota, provinsi hingga ke pusat menjadi mimpi bagi para pelajar yang menjadi kenyataan, serta kebanggaan lantaran harus melewati seleksi yang ketat dengan pesaing hingga ratusan ribu lebih pelajar. Pelatihan dan pembinaan intensif pun diberikan kepada 76 calon paskibraka menggunakan sistem Desa Bahagia, yakni sebuah lingkungan yang diciptakan untuk mengajarkan para calon mengenai kedisiplinan, kekeluargaan, hingga gotong royong yang merupakan nilai-nilai Pancasila selama latihan baris berbaris. Itu datang kami langsung dibawa ke Lemhanas untuk memahami pemahaman tentang Pancasila. Setelah 5 hari di Lemhanas, kemudian hari Senin kemarin kami sudah memasuki dasar-dasar PBB, pelajaran peraturan baris berbaris. Sudah berjalan sekitar 5 hari juga. Kemarin kami selesai melakukan latihan bersama dari pihak dari pelatih pokoknya. Dan hari ini kami libur, besok kami lanjut latihan lagi. Persiapannya sudah begitu mulai matang. Yang awalnya kami hanya diajarkan peraturan baris berbaris sedikit demi sedikit, dan akhirnya kami sudah mulai masuk ke formasi. Secara bergantian kami merasakan bagaimana menjadi pasukan 8, bagaimana menjadi pasukan 17, begitu kira-kira. Siapapun yang terpilih, siapapun yang bertugas, tetap semangat. Masalahnya kami semua tetap satu. Paskibraka itu tidak ada pasukan 8, pasukan 17, kami semua sama. Siapapun yang bertugas itu pada dasarnya tetap satu, tetap paskibraka. Soalnya nanti di sertifikat tidak ada yang tertulis misalnya Kelvin Ramahenda, pengerek bendera, tidak ada. Kami semua sama. Bukan hanya uji ketahanan fisik, namun beragam tes dan tahapan lainnya harus dilewati para pelajar yang duduk di bangku sekolah menengah atas, seperti halnya seleksi kepribadian, wawasan kebangsaan dan Pancasila, hingga seleksi pengetahuan umum. Selaras dengan tujuan BPIP yang fokus dalam kaderisasi pemimpin bangsa, para calon paskibraka nantinya bukan hanya mengemban tugas sebagai pasukan pengibar bendera pusaka saja, melainkan juga akan dipersiapkan untuk menjadi duta Pancasila. Harapannya, masing-masing pelajar dapat menyebarkan dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan ideologi ke seluruh pelosok Indonesia saat para pelajar purna paskibraka kembali ke daerahnya masing-masing. Generasi ke depan, generasi X dan Z itu penentu masa depan. Maka Ibu ingin membekali mereka wawasan kebangsaan mendalam. Maka Ibu Rima bekerja sama dengan Lemhanas membentuk suatu pendidikan karakter hidup berbangsa, bernegara, dan berwawasan. Dan BPIP juga memberikan sebuah pendidikan nilai-nilai. Jadi Pancasila itu kan menjadi keutamaan hidup. Bagaimana dia menjadi ideologi kerja dan living ideologi. Ideologi kerja itu apa? Yang sekarang dijalankan Pak Jokowi, yaitu menjalankan sila ketiga dan kelima. Dan bagaimana praktek itu jelas sekali. Karena dijiwai oleh Bung Karno, maka Pancasila menjadi ideologi praktis. Lah, ideologi hidup itu apa? Kita mampu mengatasi COVID karena gotong royong. Kita mampu. Beragam program pun telah direncanakan BPIP yang nantinya turut melibatkan duta Pancasila dari berbagai provinsi dalam praktiknya. Pembinaan berkelanjutan Lemhanas kepada calon maupun purna paskibraka menjadi salah satu upaya melahirkan penggerak-penggerak muda yang berkarakter Pancasila. Triksi Valencia, Bodia Vibala, Kompas TV, Jakarta.